Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin lihat yaitu bagaimana cara mengatasi sound IPSI ataupun laptop yang tidak keluar suara ataupun tidak bunyi. Di sini saya akan memberikan cara yaitu dengan 10 cara yang berbeda yang mudah-mudahan salah satu cara yang akan saya sampaikan bisa mengatasi ke teman-teman semuanya. Oke, kita langsung praktek saja. Cara yang pertama yaitu kita bisa memeriksa volume ataupun output audio di komputer kita. Caranya teman-teman, silahkan pada bagian speaker, klik kanan, lalu pilih open sound setting. Nah, pastikan volumenya tidak nol ya, ataupun minim kecil sekali gitu. Silahkan teman-teman diatur dulu volumenya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita bisa memeriksa koneksi hardware. Ya, jika teman-teman menggunakan headphone ataupun speaker eksternal, pastikan kabelnya bagus ataupun kabelnya terhubung. Nah, untuk PC biasanya untuk speaker ada di bagian tengah dengan lubang berwarna hijau, tetapi biasanya ada petunjuknya di sana. Oke, sekarang ke cara yang ketiga. Teman-teman bisa melakukan restart untuk audio service. Caranya teman-teman bisa tekan Windows R, lalu ketik service.msc, lalu enter. Lalu teman-teman gulir ke bawah, cari Windows Audio ya. Nah, Windows Audio. Lalu pilih klik kanan, teman-teman lakukan restart. Kemudian lakukan juga untuk Windows Audio Endpoint Builder ya. Klik kanan lalu restart. Oke, sekarang ke cara yang keempat yaitu kita bisa mengupdate ataupun reinstall untuk driver audio. Caranya teman-teman tekan Windows X ya. Lalu teman-teman pilih Device Manager. Lalu teman-teman cari di sound ya. Nah, begitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan menguninstall driver ya. Jika drivernya tandanya kuning atau merah, nah biasanya jika drivernya belum terinstall ada tanda-tanda kuning di sini ya. Silahkan bisa install dulu untuk drivernya. Atau teman-teman bisa lakukan uninstall dulu. Oke, sekarang ke cara yang kelima yaitu kita bisa menggunakan troubleshooter. Caranya teman-teman tekan saja Windows I ya, Windows I. Lalu pilih bagian sistem, lalu pilih pada bagian sound. Nah, di sini teman-teman pada bagian output silahkan ya. Nah, ini jika kebetulan outputnya banyak teman-teman tinggal sesuaikan. Lalu pilih treble ya, klik treble. Nah, ini teman-teman kebetulan di sini saya terdeteksi dua, ada yang digital output, ada yang speaker. Di sini defaultnya kita menggunakan yang speaker yang dari relatif. Pilih next, pilih yes. Kemudian teman-teman silakan lakukan tes ya. Nah, jika suaranya sudah keluar, pilih good. Jika belum keluar, silakan bad ataupun lakukan try reinstall current driver begitu ya. Karena di sini saya sudah bunyi, jadi saya pilih good. Nah, pilih close. Selanjutnya kita ke bagian ke-6 yaitu memeriksa format audio output yang keluar. Caranya teman-teman di area taskbar, pilih yang bagian sound ya, pilih bagian sound, pilih bagian playback. Nah, di sini di playback. Nah, di sini teman-teman pilih pada bagian speaker. Karena kebetulan di sini yang digital output saya merah, jadi saya pilih speaker saja. Silahkan double klik ya, double klik. Nah, lalu masuk pada bagian advance. Nah, kuncinya di sini teman-teman bisa merubah format ya. Di sini silahkan teman-teman tes dulu semua formatnya. Saran saya bisa teman-teman atur mulai dari kecil sampai besar ya. Coba-coba satu-satu. Lalu lakukan tes ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kira-kira seperti ya. Kita tes. Nah, begitu ya. Oke, karena di sini sudah keluar, kita oke saja ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang ketujuh. Yaitu kita bisa memeriksa konflik untuk software audio. Caranya teman-teman seperti sebelumnya, klik kanan di bagian area taskbar ya, di sound, pilih bagian sound, pilih bagian playback. Nah, double klik seperti sebelumnya. Pada bagian advance, teman-teman silahkan yang bagian exclusive mode ini coba hilangkan dulu. Kemudian coba lakukan tes. Nah, begitu ya kira-kira. Kalau sudah klik apply lalu oke. Begitu ya. Cara yang kedelapan yaitu mungkin sistem operasi teman-teman tidak cocok, yaitu teman-teman bisa lakukan untuk update ya. Teman-teman bisa menggunakan Windows I, tekan Windows I ya. Teman-teman bisa pilih yang bagian update security. Lalu teman-teman silakan pilih cek update ya. Ini juga bisa salah satu menjadi faktor penyebabnya ya. Oke, sekarang ke cara yang 9. Cara 9 tentu saja kita harus menggunakan driver dari
produsen mainboard atau perangkat bersangkutan. Oke, untuk cara install driver ini sebenarnya yang secara otomatis pernah saya bahas di video sebelumnya, atau teman-teman bisa cek link di komentar saya yang disematkan, itu cara yang ke-9. Oke, sekarang kita ke cara yang terakhir, cara 10, yaitu kita bisa memeriksa speaker ataupun headphone. Jika misalkan tidak bunyi, coba teman-teman headphone ataupun speakernya coba di PC lain ataupun di laptop lain. Itu yang paling mudah untuk memastikan bahwa hardware ataupun speaker ataupun headphone yang kita gunakan benar-benar bagus. Jika tidak bunyi di PC lain atau laptop lain, maka sudah pasti atau kemungkinan besar memang speaker ataupun headphone-nya sudah rusak. Begitu ya kira-kira. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.